Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Insya Allah sehat dan tetap semangat ya. Saat ini kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya. Pandemi COVID-19 tentunya merubah semua aktivitas kehidupan kita, termasuk di dunia pendidikan. Pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pembelajaran efektif di tengah pandemi, terutama pendidikan PAUD. Nah, sekarang telah hadir dua orang hebat yang akan membersamai kita. Yang pertama, Ustazah Rina Sanawi SPD, salah satu pendidik PAUD IT Mutiara Insan Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, orang tua wali di PAUD IT Mutiara Insan Sukoharjo, yakni Bunda Winarni Rahayu SPD, wali dari Ananda Mahira Rafif Mufida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah dan Bunda? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Ya, saya ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M plus MIU. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. MIU, makanan yang berkualitas, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Awal tadi sudah saya singgung tentang kondisi pandemi 19 ini mempengaruhi aktivitas kita, termasuk di dunia pendidikan. Menurut Ustazah, apa sih perbedaan yang dirasa sebelum dan selama pandemi ini di dunia pendidikan, terutama pendidikan PAUD? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditanya saya selaku pendidik perbedaan apa yang bisa dirasakan tentang pendidikan kita di masa pandemi dan non-pandemi, yang paling terlihat adalah jelas kita harus merubah pola pembelajaran kita kepada anak didik kita yang semula dengan tatap muka tentunya akan berubah dengan pembelajaran jarak jauh. Yang paling terasa sekali adalah interaksi fisik kita kepada anak didik kita. Ketika tatap muka, kita akan bisa langsung bersua dengan anak, membangun keceriaan dengan anak. Tetapi ketika PJJ sudah berjalan, keceriaan kita terbangun dengan pertemuan secara virtual. Itu yang sangat terasa. Interaksi fisik kita tentunya akan berkurang dengan anak. Silahkan Bunda Wiwin sebagai orang tua yang selalu mendampingi Ananda belajar di rumah. Ya, terima kasih. Perbedaan sangat dirasakan. Pertama, ketika pola belajar anak yang dulunya kalau belajar itu langsung ke sekolahan dari pagi prepare, sekarang pagi jadwalnya bermain karena saya juga bekerja, bisa membersamainya siang setelah saya pulang bekerja. Jadi belajarnya nanti setelah saya pulang siang itu baru belajar sambil bermain, seperti itu. Terus juga waktu, karena saya masih bekerja itu harus diolah sedemikian hingga 3 anak daring semua, perbedaannya waktu itu harus dimanfaatkan sangat berkualitas, seperti itu. Subhanallah, masa pandemi ternyata benar-benar membuat kita untuk dapat beradaptasi dengan aktivitas yang baru. Kendala apa yang dihadapi saat menjalankan program-program DARA tadi di PAUD IT Mutiara Insan dan bagaimana solusinya? Baik, kalau program yang kita rencanakan, yang sangat terasa sekali adalah kendala ketika kita mau ada home visit Yunasi atau belajar kelompok dengan mengumpulkan anak, maksimal 5 anak. Dan itu ada wali murid yang terkadang tidak mengizinkan anaknya untuk bersua dengan temannya maupun ustadzahnya. Dan di sana kita punya solusinya kita bisa kunjung secara pribadi ke rumah anak tersebut. Tapi ketika orang tua masih belum mengizinkan, maka mau tidak mau kita harus juga punya strategi lagi, yaitu dengan media virtual. Ya, dengan mungkin bisa video call atau dengan media virtual yang lainnya. Seperti itu, Ustazah.
Silahkan Bunda, pertanyaan yang sama. Kendala apa yang dihadapi dalam membersamai Ananda belajar di rumah pada masa pandemi ini? Ya, baik. Kendalanya yang pertama, kalau saya karena selain membersamai ketiga putra saya yang daring dan saya masih bekerja, utamanya itu pasti luar biasa repot ya. Waktu harus sedemikian rupa saya mapping, jadi benar-benar waktu itu harus berkualitas. Nah, di mana waktu-waktu berkualitas itu saya harus pinter-pinternya membangun moodi anak. Kendalanya yaitu tadi, karena anak itu moodinya kan nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Ketika saya pulang bekerja belum tentu moodi anak saya pas. Jadi pinter-pinternya saya ketika moodi anak saya lagi on, lagi bagus, saya ajak mereka bermain, tanpa sadar pembelajaran yang sudah Ustazah kirimkan ke kita sebagai wali murid bisa saya sampaikan. Terus juga kendala selanjutnya adalah sinkron waktu, karena saya bekerja dan ketika anak saya di rumah itu bermain dengan ayahnya dan simbah utinya, saya harus menyampaikan kepada beliau, nanti anak main ini, nanti sambil bermain ini, seperti itu. Terus juga karena ini daring, ketiga putra saya daring, selain waktu, selain juga harus sinkronisasi waktu dengan anggota yang lain, saya juga harus siapkan pulsa dan kuota. Nah, kadang itu terkendala dengan sinyal. Ada Meet seperti yang sudah Ustazah katakan lewat Zoom, kadang lewat Google Meet itu ya. Kalau sinyalnya bagus bisa bertemu teman-temannya. Nah, karena waktu HV zonasi itu kan sepekan hanya 1 kali. Jadi harapannya bisa lebih dari 2-3 kali ketemu temannya lewat virtual, seperti itu. Ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi pada masa pandemi ini dunia pendidikan. Alhamdulillah kedua orang hebat ini sudah mencarikan solusinya agar Ananda tetap mendapatkan pendidikan yang baik. Ustazah, silakan memberi saran dan masukan kepada sesama pejuang pendidikan dalam masa pandemi ini agar tetap menjalankan amanah dengan baik. Iya, kepada teman-teman sesama pejuang pendidikan, tetaplah semangat dalam kondisi pembelajaran apapun. Kalau saat ini kita baru pembelajaran jarak jauh, tetaplah semangat, berusaha semaksimal mungkin, dan yang utama adalah kuatkan doa-doa kita supaya ketika kita tidak selalu bertemu secara fisik kepada anak, insya Allah dengan doa-doa kita, anak dan orang tua senantiasa dekat kepada kita, sehingga tujuan kita untuk mencetak generasi robani itu akan berhasil, insya Allah. Yang terakhir, ingat pesan Rasulullah, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila kita memberikan ilmu kepada manusia sedikit-sedikit, insya Allah akan menjadi banyak. Dan kita sebagai pejuang pendidikan itu semua bisa menjadi amal jariah kita. Amin. Silahkan Bunda, saran dan masukan atau pesan kepada pemirsa yang sebagian juga menjadi wali murid agar tetap semangat membersamai Ananda belajar di rumah. Iya, mari ayah bunda semua, untuk Ustazah juga, masukan dan harapan kami sebagai wali murid, tolong untuk video-video pembelajaran tetap dilanjutkan. Kami tetap setia menunggu voice note untuk memotivasi anak. Dan juga kami semua, mari ayah bunda yang di rumah dan juga saya khususnya, belajar seperti Rasulullah. Jadi tetap membersamai cucu-cucunya dengan penuh keikhlasan. Kita pun juga harapannya begitu. Sesibuk apapun kita, mari kita tetap bersamai Ananda untuk belajar dan bermain sesuai dengan fitrahnya. Begitu. Alhamdulillah, asik juga perbincangan kita kali ini ya, membahas tentang pendidikan efektif di masa pandemi. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Dapat diambil kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini. Yang pertama, adanya media yang membangun semangat seperti yang dilakukan PAUD IT Mutiara Insan dengan fiber SIT-nya dan menggunakan media lowspat yang ada di sekitar di rumah. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kedekatan hati ke hati antara pendidik, anak didik, orang tua wali dengan seperti tadi home visit zonasi, kemudian video call atau media virtual lainnya. Ketiga, harus tetap belajar dalam kondisi apapun, menambah kedekatan orang tua dan anak. Terima kasih Ustazah Bunda telah hadir dalam bincang-bincang kita kali ini yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Pemirsa,
Demikian bincang-bincang kali ini. Saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan dengan 5M plus MIU. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. MIO, makanan berkualitas, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Saya, Devi Rimatasari, sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bunda. Terima kasih.